Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan mata kuliah konstruksi kapal 1 saat ini, kita akan membahas tentang midship section, yaitu bagian-bagian konstruksi yang pada area midship kapal. Oke, midship section atau konstruksi pada bagian ruang muat atau pada bagian tengah kapal. Jadi midship section itu bagian tengah kapal. Saat ini kita membahas tentang, nanti ya kita bahas secara detailnya terkait untuk konstruksinya, tapi yang Bu In tampilkan di sini adalah tipikal untuk kapal cargo ship atau kapal kargo secara umum ya. Jadi nanti kalian pada waktu di perancangan kapal 3, di perancangan kapal 3 kalian harus merancang terkait midship section. Jadi ada perhitungan secara detailnya hingga ke bentuknya dan menghitung setiap komponen pada bagian area lambungnya, pada bagian ruang muat, pada bagian kamar mesin, pada bagian sekat atau bulkhead. Jadi ini gambaran yang nanti kalian di perancangan 3 harus membuat gambar ini yang dimulai dengan perhitungan secara detailnya. Jadi ini Bu In tampilkan dulu untuk kalian mengenal terkait midship section, itu saja. Ini yang pada bagian ruang muat ya. Jadi ini midship section dari cargo ship tadi pada bagian ruang muat. Jadi pada bagian nanti kita pada saat di materi sistem konstruksi, kalian akan tahu ini sistem konstruksi apa. Jadi Bu In bilang saja di sini adalah sistem konstruksi kombinasi. Jadi sistem konstruksi kombinasi itu harus kalian kenali pada bagian lambungnya seperti apa, pada bagian decknya, pada bagian atasnya itu seperti apa, dan juga pada bagian lambungnya harus konstruksinya apa. Jadi pada saat kalian menentukan tipikal sistem konstruksi pada kapal yang akan kalian rancang, kalian harus paham terkait bagian-bagian dari konstruksinya. Ya, kalian apakah menentukan pada sistem konstruksi melintang, memanjang, atau kombinasi. Harus diperhatikan pada bagian bottomnya seperti apa, pada bagian lambungnya seperti apa, dan pada bagian decknya harus seperti apa. Itu yang harus diperhatikan. Ini contoh pada tipikal kapal bulk carrier ya. Jadi kalau tadi itu kapal kargo, jadi ini bulk carrier. Jadi kalian harus mulai belajar terkait tipikal untuk kapal-kapal barang. Itu tipikal lambungnya itu pasti berbeda. Berbedanya karena apa? Ya berdasarkan muatan yang diangkut ya. Jadi kalau muatannya kargo ya seperti tadi ya, dia hanya lurus-lurus saja muatan barang secara umum ya. Tapi kalau untuk bulk carrier dia muatan curah. Jadi mengapa dia bentuknya seperti itu? Supaya muatannya bisa berkumpul di tengah. Jadi kalian harus mulai mengenal tipikal dari jenis-jenis kapal ya, supaya pada waktu kalian melihat kapal saja tanpa kalian hanya melihat jenis ininya ya, tipikal bagian decknya seperti apa, ini pasti kapal ini, seperti itu. Jadi mulai di konstruksi kapal 1 kalian harus sudah menguasai semua tipikal dari jenis-jenis kapal. Bagian midship sectionnya juga harus dikuasai. Ini kapal apa gitu ya. Di sini ada single bulk carrier. Single hull itu bagian lambungnya. Jadi lambungnya itu cuma satu profil saja. Kemudian yang kedua ada double hull bulk carrier. Jadi lambungnya itu ada 2 lapis. Jadi makanya disebut double hull. Ini contoh konstruksi yang bulk carrier secara ini tampilannya 3 dimensi walaupun tampakkan untuk ini ya. Jadi ini bagian yang lihat pada bagian yang sebelah kiri, sisi kiri. Sebenarnya ini hanya ditampilkan pada bagian yang berbeda saja. Jadi sisi kiri pasti sama dengan sisi kanan ya.
jangan dilihat karena sisi kiri kok nggak sama dengan sisi kanan, oh berarti sisi kiri sama kanan tidak sama. Bukan seperti itu. Jadi ini ditampilkan pada bagian yang di sebelah kiri pada bagian solid floor, ya di bagian kanan terutama bagian bottom ya, itu ditampilkan pada posisi open floor ya. Jadi ini bukan oh kanan sama kiri berbeda ya Bu, tidak berbeda, sama. Jadi kalau sisi kanan tutup ya sisi kiri tutup, sisi kanan terbuka sisi kiri juga terbuka. Jadi ini bukan berarti antara kanan yang kiri berbeda, tapi ditampilkan pada posisi yang sebelah kiri adalah pada posisi solid bagian bottomnya, pada bagian solid floor atau bagian tank top side tanknya itu juga pada bagian solid floor, solid, kemudian bagian yang sebelah kanan itu pada bagian open floor ya. Itu akan dibahas pada konstruksi secara detail. Ini contoh pada saat di pembangunannya. Jadi kalian pada saat melihat seperti ini pada waktu di galangan atau pada waktu magang, kalian harus sudah paham, oh ini kapal apa tuh ya. Jangan sampai pada magang itu kan ada di semester 6, jangan sampai kalian, Pak ini kapal apa, Pak ini kapal apa. Nah, itu menunjukkan kalian sangat tidak sesuai dengan jurusan kalian kalau kalian masih bertanya seperti itu, karena ini diberikan sudah ada di konstruksi kapal 1. Jadi ini adalah kapal bulkarier dengan single hull. Lihat konstruksinya, oh konstruksi atas itu ada yang tipikal ini, itu berarti apa, oh bagian lambung tipikal ini berarti apa, oh bagian bottom, itu kalian harus sudah menguasai di konstruksi kapal 1 ya. Jadi ini pada waktu magang kalian sudah tahu, oh ini bulkarier, oh ini konstruksinya melintang, oh ini konstruksinya memanjang, oh bottomnya harus sudah menguasai, tidak lagi dengan membuka buku. Nah ini yang contoh yang double hull tadi. Nah, double hull ini sama-sama bulkarier, tapi yang tadi yang sebelumnya itu single hull, yang ini sudah double hull. Secara sistem konstruksinya dia sama, cuman berbeda pada bagian lambung saja. Nah, ini untuk kapal tanker ya. Jadi di awal tadi sudah ditampilkan terkait kapal kargo, yang kedua adalah kapal bulkarier, kemudian yang ketiga ini adalah kapal tanker. Jadi tanker itu ada macam-macam ya. Untuk secara konstruksi bagian midship, kalau kalian mulai searching untuk belajar tanker di web ya, di Google, itu banyak sekali ya. Jadi ini salah satu contoh saja yang Bu Win tampilkan. Jadi ada single hull tanker dan double hull tanker. Atau yang bagian, kalau double hull itu berarti dia punya wing tank ya, sebutannya wing tank. Untuk yang single hull tanker ini sebenarnya untuk kalau dulu di mata kuliah konstruksi untuk kapal-kapal yang di bawah 60 meter, tapi sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi untuk kapal dengan muatan cair atau tanker itu dengan single hull ya, karena dari beberapa kasus kalau single hull ini rawan untuk terjadi kecelakaan dan muatan itu akan secara langsung tumpah ke perairan atau ke laut atau ke ini ya, seperti itu. Jadi ya sekarang ini yang ada atau yang diharuskan itu adalah double hull tanker. Kenapa tipikalnya yang tadi yang di bulkarier Bu nggak ada sekat-sekatnya yang bagian tengah, di kargo tadi Bu nggak ada sekat-sekatnya, nggak ada garis-garis yang bagian tengah, karena ini muatan cair. Jadi kalau muatan cair, bayangkan saja muatan cair memenuhi suatu ruangan kapal dan pada waktu dia oleng mendapatkan gelombang, maka semua muatan cair akan berpindah ke salah satu sisi lambung dan itu akan mudah sekali terbalik kapalnya. Mengapa? Makanya kapal tanker ini dibuat bersekat-sekat yang bagian tengah itu garis-garis yang di bagian tengah itu adalah sekat memanjang. Jadi pada waktu kapal oleng ke kanan maupun oleng ke kiri, muatan cair itu akan oleng terbatas oleh suatu sekat. Jadi dia tidak akan secara langsung semua muatannya akan berpindah pada bagian sisi kiri atau bagian sisi kanan yang mengakibatkan kapal bisa secara langsung oleng. Jadi kenapa kapal tanker ini harus mempunyai sekat memanjang
hanya kapal tanker yang harus mempunyai sekat memanjang. Tapi yang untuk yang kapal-kapal barang tadi tidak ada sekat memanjang. Nah, ini contoh untuk single hull tanker ya, walaupun ini sudah tidak diperbolehkan lagi, tapi ya contoh saja untuk kalian untuk lihat, oh ini tuh konstruksinya tanker gitu ya. Jadi tanker itu tidak mempunyai bukaan di bagian deck untuk apa ini memasukkan barang, karena dia berupa cairan, maka muatannya dimasukkan dengan melalui pipa. Nah, ini yang double hull tanker konstruksinya seperti ini. Jadi bagian bottom pasti disusun oleh beberapa profil, bagian lambung juga disusun oleh beberapa profil, bagian deck atau atasnya juga disusun oleh beberapa profil ya. Jadi semua ini ditentukan berdasarkan kalian memilih konstruksi apa, apakah memanjang, melintang atau kombinasi. Dan semua profil yang ada di sini bukan asal tempel. Jadi semua ada perhitungannya. Kalian pasti akan belajar tentang hal itu. Nah, ini yang pada bagian, kalau tadi ditampilkan pada bagian yang solid floor, ini yang pada bagian open floor, pada bagian yang tidak ada platnya. Jadi tidak semua di secara apa ini frame, nanti kalian belajar tentang itu ya, secara frame itu akan tertutup semua. Ada bagian-bagian yang memang tidak ditutup oleh plat. Baik, untuk materi tentang midship section sudah Bu Win sampaikan. Untuk secara detail tentunya Bu Win akan sampaikan di kelas, dan Bu Win harap kalian menguasai. Bu Win bilang menguasai ya, berarti menguasai itu sudah bisa membedakan, tidak hanya mengetahui tapi menguasai. Kenapa tanker harus seperti ini, kenapa bulk carrier harus seperti ini, kenapa kargo harus seperti ini, itu harus sudah kalian pahamin. Jadi tidak hanya dihafalkan ya. Pertama mungkin bisa dengan dihafalkan, tapi selanjutnya kalian harus sudah ada pemahaman yang lebih dalam terkait kenapa ini, kenapa itu. Baik, Bu Win akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.